Saya tidak senang dengan Islam itu banyak faktor. Yang pertama, kenapa orang Islam nggak makan babi? Tidak mau makan babi. Yang kedua, kenapa orang Islam itu nggak mau minum keras, gitu kan? Kenapa Islam itu banyak sekali yang dilarang A, B, C, D? Saya nggak suka. Kok suci aja kan gitu. Almarhum kakek itu kalau ngobatin orang kan Bismillahirrahmanirrahim, agamanya nggak jelas kan. Beliau seorang dukun dan beliau juga panglima adat suku Dayak Yawat di Segan ya Bang. Nah, kakek kan bukan Islam, kenapa harus bilang Bismillah? Agama yang benar itu agama Islam. Saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Mimpi pertama saya dibilang oleh suara tanpa wujud, kamu itu Islam. Enggak, kamu Islam dari lahir. يتساءلون عن النبأ العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Ustadz Ahmad Antoni. Dan menurut saya ini Ustadz Ahmad Antoni bagi saya ini sangat spesial. Karena saya sudah berteman lama dengan Ustadz Ahmad Antoni. Dan beliau adalah salah satu da'i atau Ustadz yang dulunya adalah masih non-muslim. Dan alhamdulillah beliau ini juga berasal dari suku Dayak yang dimana suku Dayak ini adalah suku asli di Pulau Kalimantan. Nah, Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana ketika Ustadz ini dulunya mengenal Islam Ustadz? Mungkin bisa diceritakan dari masa mudanya Ustadz sampai mengenal dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Islamnya udah lumayan. Tanggal 5 Maret 2003 kemarin. Sebelum saya Islam, saya bekerja di kantor Keuskupan Agung Pontianak di kantor komunikasi sosialnya. Saya dari kecil memang tidak suka Islam. Dari kecil memang Berteman dengan orang Islam tapi tidak suka agama Islamnya. Sewaktu SD, setiap halaman buku saya itu selalu saya tulis lapas Allah. Senang aja. Setiap halaman bukunya. Sehingga ada teman saya bilang apa, "Bang, nanti abang masuk Islam, Bang." "Masuk Islam dari mana?" "Abang senang itu nulis lapas Allah." "Ya senang-senang saya," gitu kan. Waktu SD, saya selalu bertanya tentang agama kepada almarhum ibu. Yang pertama saya tanya, kenapa kok saya belum diajak sambut baru? Sambut baru itu apa? Nerima roti ketika kita sembahyang di gereja. Ibu saya bilang, apa, kamu belum boleh menerimanya karena belum sambut baru. Saya tanya lagi, roti yang dikasih pastor itu ke umat itu apa sih, Bu? "Oh, itu tubuh Tuhan." "Kok tubuh Tuhan?" Karena saya dari kecil memang saya senang baca Injil Perjanjian Lama. Di situ Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, "Hai Musa, seperti apakah rupa Allah itu?" Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya Tuhan itu tidak berwujud, tidak berupa, tidak berdaging, dan tidak berdarah." Lalu saya tanya sama ibu, Musa aja bilang Tuhan itu tidak berwujud, tidak berupa, tidak berdaging, tidak berdarah. Itu di Perjanjian Lama Ustadz? Iya, di Taurat. Di Taurat. Jadi ibu saya bilang apa, waktu itu Tuhan belum jadi manusia gitu. Nah, saya bilang kalau gitu jadian dong Tuhannya. Nah, saya kecil kan suka nanya. Sehingga pas malam Ahad, hari Sabtu itu saya bilang teman-teman, nanti habis sembahyang malam nanti kita belajar. Saya ajak teman-teman belajar habis sembahyang.
teman-teman itu nggak tahu apa tujuan saya. Nah, teman-teman beneran belajar, saya masuk ke kamar pastor. Nah, saya ingin tahu apa sih rasanya roti itu gitu kan. Nah, itu saya masuk kamar pastor, saya buka tabernakelnya, cicipin. Oh, tawar rotinya. Nah, saya bilang itu, sepupu saya, coba kamu pulang. Ngapain bang? Ambil gula. Ya dah, pulang. Akhirnya dicurahkan ke piring itu, karena ada gula habis kita makan kan. Nah, setelah itu saya bertanya lagi dengan ibu. Bu, kok saya ndak boleh ikut orang aku dosa? Kamu belum waktunya. Akhirnya ngintip, ngendap-ngendap di bawah kolong gereja. Gerejanya kan panggung. Nah, ketika itu ada orang masuk, saya dengar. Padahal kalau berpikir secara sehat, nggak berani masuk kolong gereja itu, penuh dengan kotoran babi kan. Tapi karena penasaran, masuk saya. Ketika itu saya dengar ada suara masuk. Saya dengar dia mengucapkan tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Bapa kami baru doa saya mengaku. Bapa, dosa yang belum saya akui baik di hadapan Bapa maupun di hadapan sesama, saya telah mencuri ayam tetangga. Hening kemudian pastor bilang apa? Dosamu diampuni. Oh, enak kalau begitu. Nyuri hak orang, pastor yang ampuni. Sedari itu saya akhirnya menerima roti itu, ikut sakramen Ekaristi itu memang apa namanya, ndak ada istilah sambut baru, langsung aja gitu kan. Nah, tapi ketika ngaku dosa saya enggak. Saya punya prinsip gini, kok saya ngaku dosa sama orang itu sendiri nggak pernah tahu dosanya seperti apa, dan bisa jadi dosanya lebih banyak dari dosa kita. SMP kelas 3 itu saya nggak pernah sembahyang. Oh, nggak pernah. Almarhum tante saya sekarang udah meninggal, bilangnya, kamu mau jadi apa? Sembahyang pun nggak pernah. Karena memang saya nggak punya ilmu, ngomong saya maunya. Kalau orang masuk neraka jadi kulit, saya jadi pepangerannya gitu kan. Karena belum punya ilmunya kan. Waktu SMA di Maniamas itu saya jadi seksi ibadah. Doa saya waktu itu apa? Ya Tuhan yang dipertuhankan Isa. Saya nggak pernah bilang Isa itu Tuhan, nggak pernah mengatakan Tuhan ya Yesus itu Tuhan. SMA saya tuh tidak pernah minta uang sama orang tua. Saya ini laki-laki, saya harus punya jiwa besar bagaimana bisa cari duit. Semua atas izin Allah. Saya tidak boleh dikategorikan mata duitan, artinya melihat sesuatu itu saya selalu berorientasi bagaimana barang ini bisa jadi uang. Bisa jadi uang. Tempurung kelapa bisa jadi uang. Potongan kayu saya jumpai bisa jadi uang. Saya jadikan bingkai foto, saya jadikan gantungan kunci. Nah, bahkan saya pernah bikin relief, kaligrafi. Kaligrafi saya ambil di pasar, dikopiin, baru dicontek jadi. Nah, waktu itu banyak karya seni yang saya buat. Nah, termasuk ikut ngukir tiang rumah adat pertama di Ngabang. Saya besarkan seni itu udah mulai SMA. Suatu ketika saya jumpai tanah liat. Waktu itu mesin kita di asrama itu rusak, jadi mandi nggak bisa, akhirnya kita turun ke air Ngabang. Di jalan saya temui onggokan tanah liat. Ini tanah liat ini harus punya nilai gitu kan. Itu saya pulang, awalnya saya mau bikin asbak. Ternyata saya ubah mindsetnya, saya mau bikin patung yang persis yang ada di gereja. Nah, cuma posisinya duduk. Setelah saya bentuk, saya kerangka bikin, udah bentuknya jadi, dikeringkan, di amplas, baru di pernis, pakai pernis. Lalu pembina asrama saya nanya, Ton, kamu jual itu patung berapa lah? Kok ini enggak saya jual, Pak? Bagus patungnya. Iya. Kok enggak kamu jual? Soalnya enggak pakai modal, Pak. Saya ambil tanah liatnya, saya bikin jadi patung. Kalau kamu mau jual, saya mau beli.
Pak, saya nggak jual. Kalau Bapak mau ambil aja nggak apa-apa. Dia ambil, dibawalah ke asramanya. Karena di asrama cuma kita berdua, yang lain kan olahraga. Kok lama ini Bapak ini ke kamarnya, ngapain gitu. Saya intip, rupanya lagi bikin rumbai-rumbai di atas patung itu. Pak, kok dibikin rumbai-rumbai, patung itu buat apa Pak? Oh, buat sembahyang lah. Berarti Bapak sembah Pak? Iya. Bodoh Pak, kan patung itu yang bikin Pak, mestinya Bapak nyembah saya. Bingung itunya kan beliau itu. Akhirnya setelah SMA saya ingin membiara. Ingin apa? Membiara, masuk biara. Oh, masuk biara. Ingin jadi pastor. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena saudara kan cuma 2, saya sama adik. Kalau saya mau jadi pastor, adik jadi suster, putus dong. Karena tidak boleh menikah. Iya, enggak boleh. Akhirnya saya putuskan untuk enggak jadi. Tahun 96, tahun 96 itu pas bulan Mei. Saya dikasih mimpi 7 malam berturut-turut. 7 malam berturut-turut. Mimpi yang pertama saya dibilang kamu Islam. Tapi sebelum mimpi Ustadz pada saat itu sudah mulai ragu Ustadz ya. Iya. Tentang dengan agama sebelumnya. Sembahyang sih iya, cuma enggak yakin, ikut-ikutan aja gitu kan. Dan masih juga tidak suka dengan Islam. Nah, saya memang anti Islam itu, memang enggak suka. Nah, tahun 96 itu tepatnya tanggal 5 Mei saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Mimpi pertama saya dibilang oleh suara tanpa wujud, kamu itu Islam. Enggak, kamu Islam dari lahir. Bukan. Kalau saya Islam, saya tahu bagaimana sembahyangnya orang Islam. Tapi karena saya Katolik, saya urutkan dari A sampai Z. Tapi suara itu saya masih ngotot, kamu Islam. Islam itu sholat. Coba kamu baca Al-Fatihah. Karena wajib baca Al-Fatihah. Saya tidak tahu Al-Fatihah. Diajar oleh suara yang tanpa wujud tadi 3 kali berturut-turut. Itu di mimpi hari pertama. Mimpi hari pertama. Setelah dia ucap, selesai, coba kamu. Seketika saya ucap, nggak tahu saya ini apa yang saya ucapkan ini benar apa salah gitu kan. Nah, besoknya penasaran, saya cari tetangga yang agama Islam. Saya minta tolong supaya dengar apa benar Al-Fatihah yang akan saya baca ini gitu kan. Awalnya kaget, abang ini aneh, orang Katolik mau baca Al-Fatihah gitu kan. Enggak, saya mau dengar benar apa enggak nih. Yalah, harusnya saya bacakan surat Fatihah di depan beliau. Oh, apa sih? Belajar dari siapa? Saya nggak belajar, cuma diajarin. Yang ngajarin siapa? Ya suara tanpa wujud. Di mana dalam mimpi? Dia bilang apa? Abang dapat wahyu gitu kan. Enggak wahyu memang bukan. Nah, malam kedua saya diperlihatkan dengan hari kiamat. Kalau ingin selamat dari kiamat, ucapkan Allahu Akbar. Ketika saya ucapkan Allahu Akbar, dunia itu langsung gelap. Nah, saya itu seperti di atas sampan kecil yang digoyang gitu. Nah, ada suara menjerit, ada suara menangis, ada suara minta tolong. Setelah suara itu hilang, dunia itu sepertinya diterangkan lagi. Ada yang nampak tangannya, ada yang nampak kepala, ada yang nampak kaki. Ternyata gempa bumi dahsyat. Oh, kok saya bisa selamat ya? Mimpi yang ketiga, saya diperlihatkan dengan air bah. Dengan air bah. Saya duduk di atas batu, di atas bukit yang tidak ada tumbuhan di situ. Seketika ada suara bilang, kalau kamu ingin selamat dari air bah, ucapkan Allahu Akbar. Saya mikir air bahnya dari mana? Ini dataran tinggi gitu kan. Ini padang pasir ya. Oh. Cuma seperti dituntun Allahu Akbar, langsung air tuh datang aja. Air langsung datang. Langsung air, banjir besar. Nah, saya lihat di sebelah kanan saya ini orang sembahyang dengan agama yang lama kan. Tapi mati juga nih, tenggelam. Sebelah kiri tenggelam juga. Saya udah di dalam air nih posisinya. Yang saya ucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai semuanya mati, air disurutkan. Iya. Mimpi aja konsumsi hidung ke air bisa lemes. Kok saya bisa ngomong dalam air?
abaikan aja. Mimpi yang keempat, saya mimpi diperlihatkan orang yang berantem Berkelahi. karena berebut perempuan cantik satu orang, saling membunuh, akhirnya bumi dibelah. Bumi terbelah, saya megang tongkat, hendak nginjak apa-apa tapi tetap aja berdiri. Saya cuma bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah semuanya mati, bumi diketemukan lagi, banjir darah yang saya lihat gara-gara perempuan. Mimpi yang kelima, saya dikasih tahu kalau ingin selamat dari api neraka, ucapkan Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar keluar dari mulut saya, api itu seperti api kompor gas, serut merayap. Sebelah kanannya dulu dilalapnya, habis mati jadi arang. Setelah itu sebelah kiri. Setelah itu api itu menggelinding ke saya seperti bola. Cuma saya pikir gini, berarti waktunya saya giliran saya mati ini. Tapi di mulut saya tetap mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu bola api itu nyampe ke badan, pecah. Nah yang saya rasakan bukan panas, seperti kesiram air. Oh, kaget saya. Iya, ini mimpi Islam terus. Berarti Allahu Akbar itu jimat gitu kan. Karena saya ingat almarhum kakek itu kalau ngobatin orang kan Bismillahirrahmanirrahim, agamanya nggak jelas kan. Oh, itu kakek Ustadz dulu ya? Iya, Isinya bapaknya abah saya. oh, bapaknya ayah Ustadz. Ya, beliau seorang dukun dan beliau juga panglima adat suku Dayak Yawat di Segan ya, Bang. Nah, cuma beliau bilang, kakek kan bukan Islam, kenapa harus bilang Bismillah? Agama yang benar itu agama Islam. Itu kata Dato, kata Ya. kakek. Dato. Nah, jadi kembali ke mimpi tadi, berarti Allahu Akbar itu jimat. Artinya kalau ada jimat Allahu Akbar di tangan saya, semuanya bisa saya hadapi. Hari kiamat aja aman, saya selamat. Gempa bumi aja aman, air bah saja aman, api neraka saja aman saya gitu kan. Nah, besoknya saya berpikir kok mimpinya Islam aja, kenapa nggak mimpi Katolik gitu kan. Nah malam yang keenam mimpi masuk gereja, mimpi ikut sakramen komuni kan, nerima roti dari pastor. Cuma saya antri yang paling belakang, itu tubuh Kristus amin gitu aja, mana kan tubuh Kristus amin. Terus saya yang paling belakang mengulurkan tangan, tubuh Kristus nggak bilang amin, kok dikasih telur busuk lagi, langsung saya kepal telur, langsung saya buang Allahu Akbar. Saya mikir apa salah saya, yang lain dikasih roti, saya dikasih telur busuk. Nah, yang mimpi ketujuh, saya mimpi dibawa terbang dengan sajadah ke sebuah masjid. Masjid itu saya nggak tahu di mana, dan bukan Masjidil Haram juga, besar. Masjidil Haram masih kelihatan, cuma saya dilihat di depan saya ada bayang-bayang awalnya, lama-lama kelihatan ini pakai jubah hijau, tapi wajahnya nggak nampak. Wajahnya itu seperti matahari gitu kan. Terus saya bilang itu badannya matahari ya. Ini suara sedikit, saya bilang apa bukan. Itu kakinya nampak, badannya nampak, jubahnya nampak. عما يتساءلون